Oke, selamat malam teman-teman trader yang sudah bergabung pada webinar malam ini. Saya ucapkan selamat datang dan ini adalah hari Senin tanggal 8 Februari. Sesuai dengan jadwal kita akan melakukan webinar. Pada malam ini topiknya adalah kita akan mengupas tentang indikator ADX atau Average Direction Movement Index, yaitu adalah indeks rata-rata pergerakan arah. Nah, ini termasuk indikator tren utama yang jarang digunakan orang. Tapi sebenarnya ini indikator yang sangat baik menurut saya. Karena sangat efektif di dalam mendeteksi tren. Trennya lagi kuat, trennya lagi lemah atau bagaimana. Oke, bagi teman-teman yang belum sempat menonton video sebelumnya, bisa dilihat di channel YouTube ini maupun nanti di channel YouTube saya di Forex Energy. Bersama saya kembali Adi Pangestu, analis dari Hot Forex Indonesia. Sebelumnya saya ingatkan kembali bahwa Forex maupun produk derivatif lainnya itu mengandung resiko yang tinggi. Jadi sebelum melakukan transaksi sebaiknya mempertimbangkan resiko yang sanggup kita terima. Karena resiko bersifat pasti, maka itu menjadi tugas utama dari pedagang untuk menjaga modal. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam materi. Average Directional Movement Index. Ini adalah indikatornya ya. Nah, banyak sekali para senior kita, edukator yang lain, atau para praktisi pedagang di bursa, baik itu valuta asing, baik itu saham, atau pasar berjangka, selalu menyarankan satu hal, yaitu ikutilah tren yang sudah terbentuk. Mengapa mereka menyarankan untuk selalu mengikuti tren, follow trend? Karena inilah cara yang paling efektif untuk mengurangi resiko kerugian dan meningkatkan potensi keuntungan. Jadi bagaimanapun mengikuti arus akan menghemat tenaga dan waktu gitu ya. Karena pasar itu kan bersifat dinamis. Jadi setiap saat mengalami perubahan, mengalami volatilitas, mengalami likuiditas, baik itu likuiditasnya tinggi maupun rendah, baik itu volatilitasnya tinggi atau rendah. Tapi kembali lagi, ikutilah tren, jangan melawan tren, karena tren itu adalah sahabat kita. Nah, ADX ini adalah indikator tren utama di mana dia mengukur rata-rata pergerakan arah, rata-rata pergerakan arah. Oke, jadi kita coba mengenali lebih dalam tentang indikator yang satu ini. Bagaimana dia berfungsi di dalam transaksi dan bisa kita jadikan acuan. Oke. Nah, ADX ini digunakan untuk mengukur kekuatan tren. Itu yang harus kita garis bawahi, mengukur kekuatan tren. Jadi tren itu kan ada tren yang kuat, ada tren yang tidak kuat, ada tren yang sedang-sedang saja, atau sama sekali tidak ada tren. Nah, fungsi dari indikator ini adalah untuk memberikan informasi terhadap tren yang sedang berlangsung. ADX ini dihitung berdasarkan pada rata-rata pergerakan dari kisaran harga ekspansi selama periode waktu tertentu. Nah, pengaturan default-nya, pengaturan aslinya itu menggunakan 14 batang candle atau 14 bar. Tapi bisa lebih ya, kita bisa improve-nya itu menjadi lebih dari 14 atau kurang dari 14. Tapi pada kali ini kita akan membahas tentang bawaannya yang 14 bar. Jadi ADX ini dapat digunakan pada semua sarana perdagangan ya. Mau menggunakannya untuk saham, reksadana, pasar modal di bursa atau yang berjangka. Jadi ini fleksibel, bisa digunakan pada platform apapun ya.
Oke, ini adalah pengantar untuk ADX. Sekarang kita coba mengenali dia lebih dalam. Nanti saya akan ceritakan bagaimana kita mendeteksinya dan akan sangat powerful, akan sangat membantu kita. Nah, kita kenali lebih dalam. Nah, seperti teman-teman bisa melihat di sini, dalam gambar ini, ADX itu diplot dengan satu buah garis dengan nilai 0 hingga sampai 100. Nah, yang satu garis ini adalah warna biru ini. Oke, inilah ADX. Rata-rata mengukur pergerakan arah dari harga aset. Oke, ide diplot dengan satu garis, ingat ya, satu garis. Ini yang warna biru. Kemudian, indikator ini diplot di jendela yang sama dengan dua indikator pergerakan arah. Nah, di samping dari ADX itu yang warna biru, ada dua indikator di dalamnya, yaitu DMI plus dan DMI minus. Yang warna putih itu adalah yang plus, yang warna merah itu adalah yang minus. ADX ini tidak terarah. ADX ini tidak terarah ya. Dia mencatat kekuatan tren apakah harga sedang naik atau turun. Nah, ini yang kadang-kadang salah dimengerti orang, salah persepsi ya. ADX ini tidak memiliki arah. Yang penting dia harus di atas 25. Dicatat ya, di atas 25. Itu bisa, kalau dia bergerak di atas 25, itu bisa menunjukkan tren naik maupun tren turun. Makanya dia dikatakan tidak terarah. Bukan seperti indikator MA, kalau sorongnya ke bawah berarti harganya turun, sorong ke atas berarti harganya naik. Nah, ADX ini cuma mengukur satu arah. Satu arah dalam arti kata satu arah garis ini mewakili tren naik dan tren turun. Di atas 25 ya. Kemudian, tadi ada dua indikator plus dan satu indikator minus yang diplot bersama-sama di dalam satu jendela. Nah, apabila yang plus DMI-nya yang warna putih ini berseberangan dengan DMI minus yang warna merah, oke, dia berpotongan gitu ya, harga bergerak naik dan fungsi dari ADX ini ketika dia berada di atas 25 itu untuk mengukur tren naik. Oke. Jadi yang putih sama yang merah itu gambar warnanya saya bikin sendiri ya. Mungkin di platform kalian warnanya standar ya. Saya cuma menyelaraskan dengan warna candle ini. Jadi kalau dia berpotongan, kemudian ADX-nya itu bergerak di atas 25 dan harganya bergerak naik, maka fungsinya adalah untuk mengukur tren naik, memberikan indikasi trennya sedang naik. Nah, kebalikannya, ketika DMI minus berada di atas DMI plus, berarti yang merah itu berpotongan dengan yang putih, yang merah sebelah atas. Kemudian kita melihat harga bergerak turun, maka fungsi dari ADX adalah untuk mengukur tren yang sedang turun. Tampilan ADX-nya menaik di atas 25. Ya. ADX bergerak di atas 25 dan yang merah berpotongan dengan sama yang putih. Ini menunjukkan pergerakan mengukur tren turun. Oke. Nah, ini adalah beberapa hal yang harus kita ingat selalu tentang indikator yang satu ini. Jadi beberapa parameternya jangan sampai kita salah kaprah ya. Oke, seperti kita ketahui bahwa ini adalah indikator tren utama, jadi fungsinya adalah untuk mengukur tren. Oke, fungsinya adalah untuk mengukur tren. Nah, nilai ADX ini akan membantu kita untuk mengidentifikasi tren yang terkuat dan yang paling menguntungkan
di dalam perdagangan. Nilai ini penting untuk membedakan apakah harga dalam kondisi tren atau tidak tren. Jadi banyak dari pedagang atau trader akan menggunakan pembacaan ADX ini di atas 25. Jadi kalau di atas 25 itu menunjukkan bahwa tren cukup kuat dan saatnya untuk memasuki strategi perdagangan tren. Follow tren ya kalau di atas 25. Tapi kalau dia berada di bawah 25, kondisinya ini kondisi sideways, flat, mendatar. Jadi kalau ADX-nya di bawah 25 itu menggambarkan sedang tidak ada tren, lagi konsolidasi. Tetapi kalau dia sudah bergerak di atas 25 hingga 50, trennya tren yang cukup kuat dan cocok untuk memasuki perdagangan berdasarkan tren. Oke. Kalau dia berada di atas 50 hingga 75, ini adalah tren yang sangat kuat. Nah, kalau dia sempat sampai ke 75, kita sudah harus berhati-hati karena trennya sudah sangat ekstrim. Sudah sangat ekstrim. Nanti kita buat jabarannya ya. Nah, biasanya ADX ini, ADX yang rendah di bawah 25 ya, di bawah 25 ini menggambarkan situasi harga yang konsolidasi, juga bisa menandakan ini memasuki fase harga yang mendatar, yaitu fase akumulasi maupun fase distribusi. Kalau ADX-nya di bawah 25 levelnya, dan candle itu lebih dari 30 bar, berarti harga memasuki kondisi kisaran, kondisi yang bergerak antara support dan resisten, bolak-balik di situ. Oke, kalau levelnya 25 ya. Jadi dia akan bergerak mantul bolak-balik di daerah resisten dan support untuk menemukan minat jual atau minat beli nantinya. Dari kondisi ADX yang rendah, pada akhirnya harga akan keluar menjadi tren waktu dia menembus area level 25. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Lihat di sini ya. Kalau kondisi ADX-nya di bawah level 25, ini adalah batas 25. Kondisi harganya itu sideways. Kalau dia melebihi 30 candle, wah ini kondisinya bolak-balik, mantul bolak-balik nih antara support dan resisten. Tetapi pada akhirnya nanti akan terjadi penembusan, baik penembusan ke atas maupun penembusan ke bawah. Nah, di saat itulah terjadi penembusan, terjadi breakout, ADX akan bergerak ke atas 25. Oke, menggambarkan kondisi tren. Nah, dari template ini menggambarkan satu konteks harga yang bergerak breakout dan cenderung naik. Akan tergambar dari ADX berada di atas level 25. Nah, ini sudah melepaskan diri dari ranging karena di sini permintaan sudah melebihi penawaran ya. Jadi dia sudah bergerak ke atas. Nah, ini bisa masuk dalam fase akumulasi. Dalam contoh ini adalah fase akumulasi di mana harga di sini orang mulai mengumpulkan pembelian, mulai pasang buy limit, buy limit, buy. Mereka mengakumulasi, mengumpulkan, menyicil. Belinya sedikit, belinya sedikit, belinya sedikit, belinya sedikit, sampai suatu saat terkumpul banyak dan harga mulai memberikan bias, kecenderungan yang cenderung minat belinya lebih besar. Sampai terjadi breakout, ADX sudah melebihi 25, maka harga akan bergerak naik. Jadi kalau untuk kondisi distribusi juga sama ya. Ini cuma gambarnya di kondisi yang itu. Oke, selanjutnya. Ketika garis ADX naik, itu menggambarkan bahwa tren sudah mulai menguat. Oke, trennya sudah mulai menguat. Nah, harga itu harus bergerak searah dengan ADX. Jadi yang paling utama di sini adalah
arah dari ADX itu sangat penting karena dia akan mengidentifikasikan trennya. Jadi jika garis ADX-nya naik, pasti kekuatan trennya itu meningkat. Dan harga ini harus bergerak searah tren. Nah, ketika garis jatuh, turun, garis ADX-nya turun, ini garis ADX-nya turun, kekuatan trennya menurun dan harga memasuki periode retracement atau konsolidasi. Jadi ketika dia berangkat di atas 25 ADX-nya ya, kemudian di sini kita melihat terjadi breakout. Di sini breakout. ADX-nya melebihi 50 sampai ke kisaran 75. Kemudian tren sudah mulai melemah, mulai koreksi. Kita akan terlihat bahwa penurunan dari garis ADX ini itu tidak menggambarkan tren turun ya. Dia cuma menggambarkan bahwa momentum naik ini sudah mengalami pelemahan. Dan dia memasuki fase retracement atau konsolidasi. Oke. Jadi yang paling utama kita perhatikan adalah harganya dulu ya. Jangan indikatornya dulu. Harganya dulu. Ada breakout enggak? Oh ada. Kemudian di sini terjadi konsolidasi dan penurunan. Berarti kemungkinan besar ini adalah retracement. Karena ADX masih berada di atas level 25. Masih berada di atas level 25. Oke, nah ini adalah kesalahan umum. Kesalahan umum ini karena terbiasa melihat yang dua arah ya. Padahal ini ADX ini tidak memberikan arah yang jelas secara komprehensif. Yang penting dia satu arah. Satu arah itu menunjukkan bahwa itu bisa tren naik atau tren turun. Jadi kesalahan persepsi yang umum terjadi adalah bahwa garis ADX ini turun berarti trennya sedang berbalik. Nah, itu yang salah, yang sering kita salah ya. Garis ADX yang turun itu hanya berarti kekuatan trennya melemah. Tetapi biasanya tidak berarti bahwa tren itu akan berbalik. Kecuali harganya sudah klimaks. Kalau harganya sudah klimaks ya, sudah di level support atau resisten bulanan, udah kuat sekali di situ level pertahanannya, dan itu harga menggambarkan klimaks, baru bisa berbalik. Oke. Jadi selama ADX di atas level 25, yang terbaik adalah menganggap bahwa garis ADX yang jatuh itu sebagai garis yang kurang kuat. Oke, sebagai garis yang kurang kuat. Oke, teman-teman sekalian, dalam tampilan di sini kita bisa melihat bahwa pergerakan harga itu merupakan yang paling utama. Jadi kita harus mengetahui bahwa harga dulu yang kita perhatikan. Mengetahui kapan momentum tren meningkat biasanya akan memberikan kita lebih pede untuk membiarkan keuntungan itu berjalan. Jadi follow trend sudah benar, arahnya posisi sudah benar, ya kita biarkanlah memaksimalkan posisi kita sampai trennya berakhir. Tapi serangkaian puncak ADX yang lebih rendah merupakan hanya sebuah peringatan untuk memperhatikan harga. Supaya kita tuh lebih berhati-hati apakah kita mau mengambil keputusan untuk keluar dari pasar atau kita keluar secara berkala. Gitu ya. Nah, sekarang kita melihat momentum yang terjadi di sini. Nah, di sini terjadi suatu breakout. Kemudian saya membuat dua indikator yang bisa kita jadikan acuan, yaitu indikator trend moving average. Oke. Trend moving average. Kemudian kita melihat di sini terjadi golden cross. Terjadi perpotongan antara yang kuning sama yang merah. Oke, itu yang dulu yang kita perhatikan. Dan ternyata sudah ada golden cross-nya, perpotongan 2 MA, kemudian dia sudah terjadi breakout secara horizontal. Nah, habis itu baru kita melihat kondisi ADX-nya. Apakah ADX itu berada di atas level 25? Kalau iya, berarti kita siap-siap mengambil keputusan untuk masuk pasar. Oke.
kita siap-siap memasuki pasar. Nah, ketika terjadi ADX-nya mulai melemah, mulai turun, itu bukan menggambarkan bahwa harganya turun ya. Selalu dicatat ya, ADX yang turun itu menggambarkan momentum itu melemah. Momentum yang melemah di sini adalah momentum naik yang melemah, itu tidak menandakan bahwa harga itu akan turun. Oke, itu tidak menggambarkan harga itu turun. Yang paling penting yang perlu kita catat bahwa harga sudah terjadi breakout dulu. Itu yang kita catat. Kalau dia harganya turun, indeksnya melemah, itu tidak sama sekali menggambarkan bahwa trennya sudah berubah. Oke. Nah, dia bisa terjadi seperti ini, retracement atau koreksi. Oke, bisa dilihat puncaknya mulai menurun dan sini harga berangkat lagi, ADX-nya berangkat lagi ke atas 25 dan kemudian tren berlanjut lagi kembali ke atas. Jadi kita bisa menangkap tren lebih awal dengan konteks beberapa indikasi yang kita bisa jadikan parameter, misalnya breakout, kemudian kita menggunakan MA misalnya, dan harga bergerak naik, kemudian dikonfirmasi oleh pergerakan indikator ADX yang berada di atas 25, kita bisa siap memasuki entry posisi beli, dan ketika terjadi harga yang mulai sideways, mulai turun harganya, tetapi masih berada di kisaran MA di atas, kemudian ADX juga menurun, itu menggambarkan pelambatan momentum, tetapi sama sekali belum menggambarkan secara pasti bahwa tren akan mengalami perubahan. Nah, dia baru saja breakout. Jadi bisa ini adalah sebagai koreksi retest atau pullback gitu ya. Nah, ADX ini dapat menunjukkan juga nanti masalah divergensi ya. Nah, ini saya gambarkan divergensi dari momentum. Nah, secara umum divergensi bukanlah signal pembalikan. Oke, secara umum divergensi bukanlah signal untuk pembalikan, melainkan hanya sebuah tanda bahwa momentum tren sedang mengalami perubahan. Oke. Nah, ketika harga membuat puncak yang lebih tinggi, ya, puncak lebih tinggi, harga membuat puncak yang lebih tinggi, kemudian membuat harga tinggi yang lebih tinggi lagi di sini harga. Nah, sedangkan kita perhatikan pada ADX puncaknya itu di sini seimbang dengan yang di atas, tetapi ketika pembentukan harga yang lebih tinggi, ini puncak ADX-nya menurun. Nah, ini menggambarkan divergensi dari momentum. Karena ADX-nya mengukur momentum kan. Jadi ini menggambarkan divergensi. Tapi divergensi itu menggambarkan atau tidak menggambarkan bahwa ini sebagai signal pembalikan, melainkan hanya sebagai satu peringatan. Oke. Sebagai satu peringatan bahwa tren sedang mengalami perubahan. Mungkin waktunya untuk mengencangkan stop loss atau kita bisa mengambil sebagian dari keuntungan dari posisi yang sudah kita ambil, sudah kita beli dari apa yang pertama tadi. Oke. Nah, teman-teman sekalian, karena divergensi itu sendiri bisa mengakibatkan bahwa tren itu mungkin akan berlanjut, sehingga kadang-kadang orang yang sering menggunakan divergensi langsung mengambil keputusan, wah ini sudah berbalik arah. Belum tentu ya, karena dia bisa menyebabkan juga kelanjutan tren, konsolidasi, koreksi, atau ya dia akan menjadi valid kalau dia sudah terjadi pembalikan. Oke, nah itu beberapa hal yang harus dicermati ya di dalam ADX ini, di dalam pengenalan ADX ini ya. Saya harap ini bisa diingat ya. Oke, kita langsung ke MetaTrader ya untuk melihat menjelaskan kembali penggunaannya dan kemudian strateginya ya, strateginya juga. Oke, ada saran nggak mau lihat pair apa?
Ada saran yang mau lihat pair apa atau sesuai dengan ini? EU ya? Oke deh. EU ya. Oke. Nah, ADX yang di sini ini eh, ini setelannya 14 ya. 14. Kemudian untuk DMI plus dan DMI minusnya ini saya belum munculkan. Belum saya munculkan, nanti saya akan munculkan. Nah, nanti ditambah di level ya. Di level ini kalau bawahnya sih kosong, nanti bisa ditambahkan. Jadi levelnya 25, 50, kemudian 75. Itu aja deh, 25, 50, 75. Ya, nanti tampilannya akan seperti ini. Oke, jadi kalau dia bergerak di atas 25, ingat trennya sedang terjadi ya. Tren sedang terjadi. Harga naik, ADX naik, ini menggambarkan trennya naik. Oke. Nah, ketika terjadi penurunan harga itu bisa saja itu retracement ya. Tapi tren naiknya sudah berkurang. Kemudian mulai lagi di sini, balik lagi ke atas, harga bergerak kembali ke atas, itu menggambarkan trennya mulai lagi. Oke, ini di Monday ya. Sekarang kita Oke, sekarang kita lihat di Euro 1 jam. Euro 1 jam. Waduh, sorry. Oke, Euro 1 jam. Nah, teman-teman kalau kita perhatikan, Euro ini dalam beberapa minggu terakhir mengalami penurunan. Oke, mengalami penurunan. Nah, kita cek dulu dari awal dia mulai turun. Bisa dilihat di sini ya. Saya gunakan di 1 jam atau saya ke apa ya, ke 4 jam dulu ya supaya lebih sedikit. Nah, kalau kita mau garis tren seperti ini, di sini sudah terjadi breakout di sini. Oke, terjadi breakout di sini dan kita cek sudah breakout nih harganya. Nah, kita cek dulu. Padankan dengan ADX. Oh, ADX-nya berada di atas level 25. ADX-nya berada di atas level 25. Maka itu adalah saatnya kita mengambil keputusan untuk ambil posisi turun. Oke, ADX-nya posisi turun. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ADX-nya mulai naik. Nah, di sini terjadi penurunan pada ADX. Oke, ingat sekali lagi bahwa ini ketika ADX menurun tidak menggambarkan bahwa trennya akan berbalik ya. Penurunan ADX ini bisa menggambarkan retracement atau konsolidasi. Ingat yang tadi. Oke. Kemudian kita lihat di sini ADX muter lagi. Selama ADX-nya berada di atas level 25 itu tidak menggambarkan bahwa trennya berubah. Kita lihat di sini ADX mulai mengayun lagi kembali di atas 25 dan kita cek harga mulai turun lagi. Berarti ini adalah lanjutan tren, melanjutkan tren. Oke, sampai di sini harga turun dan ini ADX-nya sudah hampir mencapai level 75. Ini mendekati tren ekstrim di sini, mendekati tren ekstrim. Jadi di sini sudah mulai harus berhati-hati, sudah lalu ekstrim karena ADX-nya sudah berada mendekati level 70, 75 itu sudah ekstrim. Nah, karena pergerakan euro ini kan lebih sedikit ya range-nya, makanya ADX-nya mungkin tidak sampai di level-level 75 sampai 100 ya. Ini jarang sekali kalau kita lihat euro ini berada di level 75 sampai ke atas, jarang. Ini baru 75. Tapi kalau sudah menggambarkan 75 itu biasanya sudah ekstrim. Hati-hati, bisa terjadi perubahan. Ekstrim di sini. Jadi kalau kita lihat di sini juga terjadi ekstrim. Jadi kita sudah harus siap-siap di sini nih. ADX-nya sudah mendekati level 70, 75 di sini. Ekstrim ini. Bisa terjadi perubahan tren. Oke, secara di 4 jam. Nah, kemudian ternyata harga memang naik. Naiknya di sini tidak menggambarkan secara penuh seperti yang saya katakan bahwa melemahnya garis ADX ini
Karena konteksnya dia sudah breakout dan harga sudah turun, ini penurunan ini, puncak-puncak ini menunjukkan divergensi yang tadi ya. Puncak harga semakin meninggi, tetapi puncak ADS semakin menurun di sini. Makin menurun. Oke, berarti ini terjadi koreksi atau konsolidasi ke atas. Jadi yang paling utama adalah mengetahui level-level tingkatan harga. Nah, kalau kita melihat di sini, harga sudah memasuki di bawah 25 nih. Kalau dia masuk di bawah 25 berarti menandakan sideways. Oke, menandakan sideways nih. Harganya berkonsolidasi nih di bawah 25. Belum tahu nih arahnya kemana. Begitu trennya ada meningkat di atas level 25 dan kita cek ternyata di sini terjadi breakout. Wah, berarti ini tren kembali melanjutkan perjalanan di sini. Oke, sudah melanjutkan perjalanan. Nah, kembali di sini terjadi, kalau kita cek nih ada exit tertahan di level 50, yang semula ini adalah trennya turun, tertahan di sini, kemudian momentum sudah mulai hilang, indeksnya mulai turun nih. Kalau dia masuk ke dalam di bawah 25, itu menandakan bahwa harga rebound dari harga sini segera akan berakhir memasuki fase konsolidasi. Ini yang bisa kita lihat di 4 jam. Nah, sekarang kita cek di 1 jam nih. Kalau kita sebagai pelaku pedagang yang intraday, kita lihat nih di 1 jam. Oke. Nah, ini harga mengayun di atas 25 dan kita cek di 1 jam ternyata misalnya kita adalah intraday ya. Ini terjadi breakout nih. Wah, ini terjadi breakout nih, Bro. Oke, kemudian ada dua pola harga naik di sini dan ini ada masih bergerak di atas level 25. Berarti kita bisa ngambil keputusan untuk intraday trading untuk ambil posisi buy di sini. Oke. ADX-nya mulai menaik. Tapi secara tren dari 4 jam yang kita lihat, ini konteksnya euro ini sebenarnya sedang turun. Oke. Ini karena faktor berita non farm payroll yang hasilnya mengecewakan. Jadi membuat euro US dollar melemah, harga terangkat naik. Nah, yang kita perhatikan pada hari ini adalah bahwa mengalami konsolidasi harga di sini. Harga euro mengalami konsolidasi di sini dan momentum naik yang terbentuk ini, ADX-nya mulai menurun, mendekati level 25. Ketika dia memasuki di bawah level 25, total ini mengalami kontraksi, mengalami penurunan, mengalami flat di sini. Bolak-balik 25 karena dia kehilangan momentum. Nah, saat inilah kita akan melihat nanti perubahannya apakah harga cenderung ke atas atau cenderung ke bawah. Nah, ketika level harga berada di bawah 25, sebaiknya kita tidak melakukan transaksi. Oke, sebaiknya kita tidak melakukan transaksi. Oke, nah itu dari ADX-nya. Nah, sekarang kita gabungkan DMI plus-nya sama DMI minusnya. Untuk plus saya gunakan garis warna putih. Untuk minusnya saya gunakan warna merah. Oke, seperti yang kita ketahui, yang sudah saya jelaskan dari awal, apabila terjadi perpotongan DM ini berada di atas DMI minus seperti ini, DMI putih ini berada di atas garis DMI minus yang merah. Oke, kemudian konteksnya ini DMI-nya ADX-nya bergerak ke atas seperti ini di atas level 25, itu menandakan trennya naik secara minor karena ini 1 jam ya. 1 jam itu kan cepat sekali mengalami perubahan ya. Oke. Nah, kebalikannya teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kelihatan ya. ADX-nya bergerak di atas 25. Naik nih. Kemudian yang garis putih berada di bawah garis merah. Di mana garis merah ini adalah minus ya. Oke. Nah, ini menunjukkan trennya turun. Harga bergerak naik. Harga bergerak turun. Nah, supaya tidak membingungkan teman-teman sekalian, misalnya saya mulai aja ya, saya hilangkan satu dulu supaya
Saya hilangkan yang warna putih dulu ya, supaya bisa memahami dengan jelas. Oke, jadi saya hanya punya DMI minus dan DMI minus sama ADX saja. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini, misalnya gini ya. Kalau apa namanya? eh kalau ADX-nya bergerak ke atas, kemudian DMI minusnya bergerak ke bawah, itu menandakan biasanya itu terjadi perpecahan tren. Oke, terjadi penurunan. Jadi dia bergerak menjauh. Oke, dia bergerak menjauh. Jadi ada tinggalkan celah di sini. Nah, kalau dia akan terjadi tren turun, ini DMI minusnya pasti berada di atas level 25 biasanya. Di atas level 25, ADX minusnya berada di atas level 25 dan dia sejalan dengan yang ini, sejalan dengan ADX-nya. Maka terjadi penurunan. Oke. Kalau dia menjauh tinggalkan celah seperti ini, biasanya harganya naik. Tapi kalau dia lengket, yang merah lengket ke garis ADX ini dan berada di level 25, ini menandakan trennya tren turun. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang saya ubah nih. Saya hidupkan yang putih, saya matikan ke yang merah. Jadi satu jalan ya. Nah, cara melihatnya juga sama. Di mana kalau ADX ini bergerak di atas 25 dan yang DMI plus juga bergerak di atas 25, ini menandakan naik. Naik, naik, masih naik. Masih naik. Jadi dia lebih satu arah karena dia sama-sama naik unggulnya. Kalau yang merah dia bertolak belakang. Kalau menandakan tren naik ini pasti bertolak belakang. Nah, sekarang saya baru masukkan nih yang minus. Kita melihat crossingannya ya. Oke. Di sini DMI plus berada di atas minus. Kemudian ADX berada di atas 25. Ya sudah, ini tandanya naik. Kalau ADX-nya menurun seperti ini, dan dia terjadi perpotongan seperti ini, berarti sementara turun di intraday. Oke. Tapi menurut hemat saya kalau untuk trading trend seperti ini, sebaiknya lebih baik nggak usah di 1 jam ya. Kalau di 4 jam lebih jelas. Di 4 jam itu kan lebih lama durasi waktunya ya dan lebih jelas. Nah, teman-teman bisa cek di sini. Ketika terjadi breakout ke bawah, kita baru cek di sini. Di sini yang merah sudah di atas nih, di atas yang putih. Dan ADX sudah di atas 25. Oh, ini turun ini. Berarti kita bisa ngambil kesempatan selnya di sini. Yang bisa bertahan sampai 2-3 hari di sini. Nah, kita cek kembali di sini. Ini terjadi breakout ke atas nih. Bagaimana konteksnya di sini? Oh, DMI plusnya di atas berpotongan dengan DMI minus. Dan ini ADX-nya melambung di atas level 25. Berarti ini perjalanan tren naik. Ketika ADX menurun, berarti ini pelemahan momentum. Bisa aja nih adalah return. Nanti bisa gunakan nanti menggunakan Fibonacci. Ini retracement-nya berapa? Oh, ternyata di level 50. Sesudah di level 50 kita cek nih. Kok ADX-nya masih di bawah 25, berarti konsolidasi dia. Sampai dia berangkat naik lagi atas dan dia di sini DMI plus dan minus berpotongan kembali, maka tren itu berayun kembali. Oke, berayun kembali. Dan nanti tinggal ditambah aja sama indikator, misalnya indikator moving average kita gunakan sesuai dengan 14 misalnya ya. Ini 14 nih. 14 kita tambahkan selagi satu indikator, misalnya kita gunakan indikator 30 batang deh misalnya ya. 30 batang. 14 sama 30 misalnya ya. Contoh aja ya. Saya nggak tahu ini nggak tahu teman-teman gunakan moving average yang berapa. Saya gunakan 14 sama 30 misalnya contoh ya. Nah, di sini terjadi perpotongan golden cross dan sini intinya sudah breakout. Ini menuju ke atas secara indikator ini. Bagaimana dengan ADX? ADX di atas level 25. DMI plus di atas 25. Ya udah, ini naik ini. Oke, naik di sini.
Nah, ketika penurunan terjadi, selama MA tidak membentuk dead cross seperti ini, dan ADX menggambarkan pelemahan momentum saja. Ini bisa sebagai koreksi. Ketika ADX mengangkat lagi harga di atas MA lagi misalnya ya, dan DMI plus di atas lagi, di atas DMI minus yang merah, udah ini trennya naik lagi. Seperti saat ini konteksnya masih tren turun. Secara MA ini trennya turun dan harga tertahan pada level 50% di sini. Saya kira-kira aja ya, saya nggak ngukur. Nah, kalau ngukur punya mendekati level 50 ya, nggak sampai ya. Tapi di sini adalah level support dan resisten. Nah, harga ini masih berada di bawah MA, antara MA ya. Dan ini penurunan yang terjadi, yang tren turun ini digambarkan dengan ADX naik, dan di sini ADX-nya mulai turun. Mulai turun berarti artinya tren turun ini sudah mulai kehilangan momentum. Nah, teman-teman perhatikan nanti, kalau ini ADX nanti muter lagi ke atas, cek harganya mau ke arah mana. Arahnya ke atas berarti menggambarkan naik. Tapi kalau dia bergerak ke atas, dan yang ini yang merah motong lagi yang putih, berarti dia mau turun. Jadi gampang aja sih untuk mendeteksinya. Gampang sekali untuk mendeteksinya. Tetapi yang paling utama adalah kita perhatikan dari price action-nya dulu. Oke, sambil jalan, apakah ada yang mau dipertanyakan? Kita masih punya waktu yang cukup banyak. Kalau ada yang mau dipertanya silakan ya. Ini adalah tampilan dari euro. Nah, kalau kita gunakan untuk scalping di 15 menit atau 30, ini cenderung menggambarkan posisi sideways seperti ini nggak cocok buat masuk perdagangan ya, untuk euro ya. Tapi kalau kita lihat secara price action pattern, ini adalah pergerakan naik ini adalah satu indikasi awal nih. Satu indikasi awal bahwa harga sementara tertahan dulu nih. Pada hari Jumat kan laporan November payroll-nya kan jelek sekali ya, makanya terjadi penguatan euro terhadap dolar. Tapi secara EMA harga ini masih bawah tekanan, ya kan? Masih di bawah tekanan. Dan di time frame besar ini tren turunnya baru mulai nih misalnya. Contohnya ya, contohnya. Tapi karena harga itu bersifat dinamis, ya kita juga harus dinamis, jangan mempertahankan satu pendirian yang tidak bisa beradaptasi dengan kondisi pasar yang mengalami perubahan. Gitu. Oke, ada yang mau bertanya kan? Silakan. Kalau saya perhatikan itu kita harus cenderung melihat satu pergeseran minat. Satu pergeseran minat maksudnya ada breakout yang substansial nggak? Breakout yang terjadi yang substansial nggak? Bagaimana breakout yang substansial adalah kita memperhatikan minimal bahwa harga yang bergerak itu melebihi satu gelombang dari posisi gelombang lawan. Saya kasih contoh ya, misalnya ya, ini harga naik nih. Nah ini di sini harga mulai turun 3 candle ini kita anggap sebagai satu gelombang. Ada pergeseran nggak? Ada breakout nggak? Kalau ada breakout, itu aja kita tandai dulu. Oh, ini terjadi breakout. Oke, berarti di sini terjadi pergeseran dari minat jual menjadi minat beli. Kemudian baru kita cek ke alat bantu kita, indikatornya. Oh iya, sudah di atas MA misalnya. Bagaimana dengan ADX? ADX juga bergerak ke atas nih 25. Bagaimana dengan DMI dan minus? Plus dan minus. Oh, sudah terjadi perpotongan dan DMI ini bergerak satu arah dengan ini, dengan ADX. Ya udah, kita ambil keputusan ini posisinya untuk mengikuti tren naik. Nah, ketika terjadi trennya sudah mulai kehilangan momentum akan kelihatan kok nanti di sini.
ADX-nya mulai turun nih. Oke, itu signal nih. Apakah posisi kita ini harus naikkan stop loss, kunci trailing, atau kita mengambil sebagian. Oke. Nah, pada daerah-daerah klimaks dari harga di mana momentum sudah mulai kehilangan kekuatan, kita harus ngecek. Oh, ini mulai turun ya. Kenapa ya? Kita baru cek di sini. Harga loh, lihat harga. Oh, ini gelombang besarnya dia sudah tutup nih, gelombang besarnya. Ini gelombang besarnya sudah dia mulai tutup. Oke, jadi di sini terjadi pelemahan momentum. Oke, jadi pelemahan momentum. Ketika momentum menurun seperti ini, ingat ya, belum menandakan bahwa harga akan turun ya. Sampai kita yakin pasti nanti gelombang naiknya sudah dilewati belum? Misalnya, oh gelombang naiknya nih yang terakhir dilewati di sini nih. Posisi harga baru di bawah MA. Kemudian ini berangkat naik nih. ADX-nya berangkat naik dan posisi dari ADX memang sudah berpotongan dari awal di sini. Ya sudah, kita lanjutkan penjualan kita di sini. Oke, itu yang bisa kita gambarkan secara komprehensif dari harga pergerakan dulu. Jadi yang dicek pertama adalah harga. Oke. Bagaimana EU menentukan range harian? Range harian bagaimana untuk membantu kira-kira akhir tren intraday-nya biar tidak salah pakai indikator. Oke, range harian sih, range harian sih tinggal lihat apanya aja sih. Lihat high low-nya aja. High low dari misalnya ini ya. Misalnya gini ya. Ini biasanya saya sampaikan di dalam materi analisa yang awal bulan tuh. Itu biasanya begitu. Nah, kalau untuk intraday sebenarnya yang dimaksud intraday itu apa sih? Intraday itu biasanya menggunakan trading yang menggunakan 4 jam ya. 4 jam ke bawah. 4 jam deh. Kalau sudah 1 jam itu sudah trading scalping ya. Saya anggapnya kalau 1 jam itu sudah scalping. Ya, intraday itu lebih konotasinya kepada penggunaan candle di 4 jam rata-rata ya. Karena itu cenderung lebih kuat. Nah, tapi kalau misalnya untuk trading harian menggunakan 1 jam, nanti bisa digunakan high low harian untuk menentukan range ya. Misalnya yang sekarang terjadi nih, ini high kemarin. Oke, ini high kemarin. Ini low kemarin. Itu kita tandai dulu deh. Ini high kemarin, dan harga ini lagi berada di bawah di dalam range yang naik kemarin. Kan gitu ya. Berarti belum terjadi kenaikan di sini. Belum akan terjadi kenaikan di sini. Nah, tapi kok harga berhenti di sini? Oke. Harga berhenti di sini. Tentu ada sebabnya di sini. Tentu ada sebabnya. Ini dari 1 jam nanti kita, karena kita trading 1 jam biasanya beradaptasi pada range di 4 jam. Oke, range di 4 jam. Sehingga ketika terjadi penurunan, candle ini dulu deh yang disamakan. Candle ini dulu yang disamakan. Kalau dia naik, candle ini yang disamakan. Oke, jadi di sini kita sudah ada range di 4 jam yang kita gunakan untuk di 1 jam. Oke, range di 4 jam, range dari candle 4 jam, tapi kita gunakan untuk trading di 1 jam. Nah, harga ini sedang bergerak dari range yang ini, 4 jam yang ini. Kelihatan ya, 4 jam ini harga bergerak di sini. Sehingga apabila terjadi penembusan ke atas, kita bisa mengambil range yang di sini lagi. Oke, karena range ini mulai turun nih kan. Di sini ya, kelihatan ya. Ini range mulai turun. Ya kan? Karena di sini ada satu buah candle yang berlawanan. Ini kan candle koreksi ya, kemudian dia melanjutkan penurunan. Berarti di sini terjadi 4 candle turun, ini akan menjadi suatu range. Jadi harga yang melewati candle putih ini cenderung akan mengisi range yang ini. Kalau dia tidak melewati candle yang ini, berarti harga cenderung mengisi range yang di sini. Oke, kalau dia berhasil melewati range yang ini, berarti dia akan lanjut melewati yang di sini. Oke, karena yang candle merah ini dilewati sama yang putih, berarti range-nya di sini. Kalau dia kuat, dia akan isi semua. Kalau dia kuat, akan diisi semua.
Itu pembacaan range-nya ya, pembacaan range yang saya jawab yang pertama dulu. Jadi kita kalau untuk intraday kita lebih cenderung ambil ke 4 jam dulu. Rata-rata range 4 jamnya. Rata-rata range 4 jam ya. Kalau kita intraday ya. Nah, kan bisa lihat di sini ya. Di sini ada 2 candle putih. Turun, turun. Berarti ini menjadi satu gelombang. Kemudian di sini harga mulai naik. Nah, inilah range hariannya. Oke, range hariannya. Kelihatan kalau saya buka daily kan kelihatan high low-nya kan. High low-nya kan kelihatan. Berarti harga bergerak dalam kisaran range yang candle putih ini. Nah, baru kita ke 4 jam deh. 4 jam yang kondisi yang sekarang terjadi. Kalau naik kemana, kalau turun kemana, itu yang harus kita tahu. Kalau naik berarti dia akan melebihi kira-kira sampai di sini dulu deh. Karena di sini start mulai turunnya. Kalau turun berarti kemana dulu? Ke sini dulu. Candle yang satu ini dulu. Kalau dia kuat baru mengisi sampai yang di sini. Ini di 4 jam ya. Terakhir baru di sini. Jadi ada step-stepnya ada. Baru kita cek di 1 jam nih. Nah, 1 jam kelihatan nih. Oke. Jadi penurunan yang terjadi itu bisa langsung ke kisaran sini. Nah, kalau nanti diperhatikan di sini kelihatan nggak di sini ada harga yang macet, harga yang koreksi. Maka ini akan menjadi bumpernya, menjadi pertahanannya yang kuat. Sehingga kisarannya kurang lebih jatuhnya di sini. Oke, penurunannya. Yang ini kan 4 jamnya, ya, candle 4 jam. Ini cara untuk melihat range hariannya, transaksi hariannya. Jadi supaya kita tahu. Nah, harga yang berhenti di sini juga dipengaruhi oleh harga range dari 1 jam. Ini range 1 jamnya nih. Kelihatan ya, ada candle kecil. Candle kecil ini masih ada hubungan dengan candle kecil yang di sini. Di sini. Oke, kecil-kecil. Berarti ini menjadi range 1 jam nih. Kelihatan ya? 1 jam ya. Jadi kalau 1 jam, dia jebol ke bawah sini, mulai ini dia akan bawa ke sini, baru ke sini. Tapi kalau ini level ini di 1 jam dia tidak lewat, berarti dia cenderung mengambil kembali posisi atas. Bisa dia ngisi yang 3 candle ini. Sampai sini, baru ke sini. Oke. Nah, kalau saya sih cenderung kalau menggunakan indikator lebih pada di moving average menggunakan 26 ya. Nah, ini adalah moving average 26. Teman-teman bisa lihat di sini. Apalagi ya. Oke. Nah, misalnya saya gunakan 26. Kenapa saya basicnya menggunakan 26? 26 kan berarti 26 batang ya. Perhitungan rata-rata 26 batang. Misalnya sini ya. Saya lebihkan nih 26 nih. Biasa orang gunakan 20 kan. Saya gunakan 26. 26 karena saya beradaptasi pada moving average dari konvergensi dan divergensi MACD-nya. Oke, jadi saya beranggapan kalau harga yang bergerak di atas MA26 dan terjadi breakout, ini histogram dari MACD sudah harus berada di atas level 0. Dan ada pola price action-nya, baru saya bisa buy. Nah, posisi dari intraday dari di 1 jam, kita ini histogramnya masih di atas, berarti kan masih daerah beli kan? Masih daerah beli. Kalau dia masuk di bawah 0 baru daerah jual. Ini belum, masih di atas, masih daerah beli. Tapi bagaimana nanti kita cek harga nih di bawah close di bawah EMA 26 enggak? Kalau di bawah 26 dia ada kemungkinan ini sudah masuk ke dalam konvergensi, ya kan, searah senada. Dia turun. Kalau dia oleh 0 berarti bisa kembali ke bawah. Itu kalau menggunakan MACD. Nah, bagaimana kalau kita gunakan ADX? Nah, kita mau bahas tentang ADX ya. Bagaimana dengan ADX nih? Nah, di ADX di 1 jam ini kan terjadi penurunan ADX ya. Berarti terjadi pelemahan momentum. Momentum turun ini, turun ini di sini sudah terjadi pelemahan nih karena di sini mulai ADX naik, ini ada koreksi naik. Jadi secara garis besar ini tren masih tren turun dalam tren intraday ya. Dan di sini harganya mulai turun nih.
Kalau ADX-nya nanti muter arah, ADX-nya muter arah nih ke atas nih. Jangan di bawah 25 ya. Kalau dia muter arah di atas 25, kemudian yang garis putih juga naik berpotongan kembali, ya udah ini naik. Tapi kalau misalnya ini ADX-nya muter arah ke atas, harga di bawah MA 26, kemudian ini terjadi perpotongan, ya udah berarti ini turun. Itu cara pakainya seperti itu. Cara pakainya seperti itu. Saya sih tidak terlalu memperhatikan dari ADX, memperhatikan DMI plus dan minusnya ya, karena ini DMI minus plus ini hanya menunjukkan progres yang sedang terjadi. Ini mau naik apa mau turun, itu dari dua indikator bawah ini. Oke, kalau di berpotongan ini berarti sedang naik. Kalau di sini berpotongan berarti sedang turun. Itu aja gunanya dari DMI plus minus. Sedangkan yang ADX-nya kan menunjukkan tren. Trennya kuat, momentumnya kuat atau melemah. Atau dia sedang sideways. Kalau sedang sideways kan sudah jelas. ADX-nya berada di bawah level 25. Ya kan? Nah, di sini belum terjadi pergeseran momentum. Belum terjadi pergeseran harga naik. Karena gelombang yang dilewati cuma yang gelombang yang ini aja. Gelombangnya ini aja yang dia lewati. Tapi kan misalnya kalau dia melewati gelombang yang ini, ya sudah, ada naik ke atas, yang putih juga ke atas. Ada yang bertanya lagi. Kalau saya kalau nggak ada mau bertanya, saya yang tanya deh. Oke? Kalau saya nggak ada yang bertanya, saya yang tanya. Nah, menurut kalian ya, eh, periode waktu, time frame waktu yang sesuai dengan kalian itu time frame transaksi itu time frame yang berapa? Yang cocok menurut kalian? Ya. Nah, itu harus disesuaikan ya. Menurut saya ya masing-masing orang kan eh, pemilihan time frame itu kan disesuaikan dengan kepentingan ya. Kalau buat saya, kalau menggunakan 1 jam itu berarti ya untuk trading harian gitu, untuk trading harian. Tapi minimal, misalnya kita gunakan 1 jam, minimal itu kita harus ada lebih dari satu time frame. Kita harus ada satu time frame di atasnya, yaitu adalah time frame H4. Juga mesti ada time frame di bawahnya, yaitu entah 30 menit atau 15 menit. Jadi minimal ada 2 time frame, maksimal ada 3 time frame. Kalau kita gunakan 1 jam, maka gunakanlah 4 jam untuk sebagai acuan trennya. Oke, misalnya ya, saya kasih contoh misalnya. Misalnya kalau kita dapati candle yang ini, saya bersihkan catnya dulu ya. Misalnya kita dapati candle yang ini, 4 jamnya ini turun. Oke, 4 jamnya ini turun. Sesudah 4 jam selesai, oke, saya potong di sini ya. Oke, 4 jamnya sudah selesai nih, 4 jamnya turun. 4 jam menggambarkan bahwa ini turun. Oke, jam turun ini selesai ya di sini ya. Di 2 garis ini selesai ya. Nah, sudah selesai. Ini jelas sudah breakout ya, tapi kita tidak cerita tentang breakout dan nggak breakoutnya. Saya hanya lihat price actionnya. Ini turun nih.
Oke, turun di 4 jam. Nah, nanti dicek di 1 jam. Karena kita acuannya 1 jam kan. 1 jam bagaimana? 1 jam ini kan closing harga ya. 1 jam ini minimal harus ada candle merah lanjutannya. Oke, ada candle lanjutannya yang merah ya di 1 jamnya. Karena kita 4 jam kemudian kan mestinya candle merah kan. Nah, kita cek di 30 menit. Juga mesti ada candle merahnya. Berarti menandakan bahwa tren harga yang turun itu menandakan memang akan berkelanjutan. Jadi satu warna ya, di 4 jamnya merah, di 1 jam berikutnya merah, di 30 menitnya berikutnya adalah merah. Bahkan di 15 menitnya juga ada merah. Itu menandakan kelanjutannya. Kita ambil satu contoh misalnya. Yang sekarang terjadi ya, jadi kita nggak lompatnya jauh-jauh. 4 jam yang barusan adalah candle merah. Yang ini ya, 4 jam yang barusan candle merah. Kamu bisa lihat biasnya, harga tingginya menurun, high-nya menurun. Oke, itu menandakan bias. Bias itu adalah kecenderungannya. Sama seperti ini, satu candle, dua candle turun. Itu namanya bias ya. Ini bias, kecenderungannya ya. Oke, di 4 jam tadi turun, di 1 jam bagaimana? Sesudah dia selesai. Ini ya, candle yang ini. Bentar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, saya kasih pembatas 4 jam ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Oke. Tadi yang saya garis bawah ini adalah 4 jam yang ini. Harga naik, harga kos. Nah, ini adalah 4 jam turun. Nah, sekarang ganti nih di 1 jam berikutnya. Di 1 jam berikutnya, sesudah closing dari 4 jam ini, di 1 jamnya candle naik. Di 1 jam candle naik. Ternyata di candle berikutnya, candlenya turun. Berarti di 1 jam ini adalah konfirmasi untuk sell-nya di sini. Karena di 4 jam pertama kan turun kan. Sekarang kita buka di 1 jam. Candle pertama dari 4 jam naik. Candle kedua dari 4 jam turun di 1 jamnya. Berarti candle yang ini adalah untuk sell. Oke, candle yang ini adalah untuk sell. Bagaimana kalau di 30 menit? Kelihatan ya. Sesudah 4 jam close, di 30 menit naik. Karena di 1 jamnya juga naik kan. Kemudian di 30 menit berikutnya naik. Di 30 menit berikutnya turun. Berarti sesudah turun yang warna merah ini adalah saatnya untuk sell. Oke, itu untuk melihat satu sinergi dari penurunan dari 4 jam pertama sebagai arah, kemudian di 1 jam, kemudian di 1 jam di sini entry-nya, kemudian di 30 menit juga sama. Bagaimana dengan 15 menit? Juga sama. Jadi saatnya sell di sini. Oh, ada pola di sini. Jadi yang kita lakukan berurut. Oke, mengadaptasi dari penurunan 4 jam yang pertama. Paham ya? Itu cara intraday untuk scalping di 1 jam. Jadi semuanya sinkron, satu warna semua, satu warna. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau kurang jelas, saya kasih contoh lagi ya supaya lebih masuk ya. Sebelum kita akhiri. Oke, misalnya kemarin nih harga turun nih, kemudian candle kecil, 3 candle di sini, kemudian candle naik nih, candle yang putih. Nah, sekarang saya kasih batas ya, 4 jam nih ya. 4 jam ini ya, saya kasih batas nih. Yang putih yang ini ya. Kemudian saya larinya ke 1 jam. 1 jam ya. Nah, candle 4 jam yang naik tadi, yang ini, yang putih ini, saya kasih garis. Oke, saya kasih warna merah di 4 jam ya. Supaya nggak lari ya. Ini di 1 jamnya, dilihat. Berarti 4 jam yang lainnya adalah candlenya yang ini. Oke, candle ini ya 4 jam ya. 4 batang di 1 jam, candle naik nih. Oke, kamu lihat di 1 jam pertama ternyata candlenya masih turun.
Di candle yang kedua, harganya naik. Nah, secara di 1 jam ini adalah konfirmasi untuk buy. 1 jam ya, konfirmasi untuk buy. Kamu cek lagi di 30 menit. Oke, di 30 menit ini, oke, tadi sebelum 30 menit, sebelumnya juga naik. Berarti ini adalah tandanya untuk buy. Cek lagi di 15 menit. Kelihatan ya, 4 jam naik, tek, tek, merah, mulai putih, mulai putih, mulai putih. Udah, konfirmasinya. Bahkan di 15 menit bisa lakukan lebih cepat entry di sini. Oke, jadi satu warna ya. Tadinya kan naik nih, biru nih. Merah, merah, ada pola. 3 candle nih, 1, 2, 3. Udah, ini tandanya untuk masuk posisi lebih awal. Kalau kita di 1 jam, berarti sesudah candle yang ini selesai kita masuk. Lebih cepat sedikit. Oke ya, waktunya sudah pas. Untuk minggu depan, kita akan masuk ke indikator tren lainnya, yaitu mengenai, ya, oke, mengenai Heikenhashi ya, Heikenhashi atau apa. Nah, itu indikator tren ya. Jadi saya akan membahas indikator tren untuk bulan Februari. Nanti untuk bulan Maret, karena saya belum masukkan jadwal, itu saya memang menginginkan untuk menerapkan tentang trading index ya. Seperti yang saya janjikan kemarin, saya akan buat schedule-nya untuk bulan depan. Untuk trading index saham gabungan. Jadi mungkin tradingnya menjadi lebih gampang, lebih fleksibel, lebih asik lah ya untuk bulan depannya ya. Tapi dari semua adaptasi cara lihat tren ini ADX juga nanti akan yang saya bahas, entah Heikenhashi atau apalah nanti ya, itu akan semuanya akan berfungsi dengan baik nanti. Saya takut salah nyebut. Oh, sorry ya. Next minggu depan kita akan membahas tentang Ichimoku. Oke, kita akan membahas histori Ichimoku ini, siapa yang menghasilkan Ichimoku, dari mana gitu ya. Itu juga sedikit lebih panjang. Kalau nggak salah ada 2 sesi gitu ya, ada 2 minggu sebelum saya masuk ke trading index pada bulan depan. Oke, teman-teman yang membutuhkan analisa bisa dilihat di website sini. Dan terima kasih untuk atensinya yang sudah hadir pada malam ini, dan kita akan berjumpa kembali pada hari Senin depan di waktu yang sama. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan, hindari kerumunan. Sampai jumpa dan selamat malam.